حبيبي يا طه يا مقام المتاهة، غيرت الدنيا في عينينا بالليلة وضحاها. Itu baru dinamakan ihram. Kalau masih pakai pakaian doang, belum niat, berarti belum ihram. Jadi dua poin ini harus terpenuhi dulu. Oke. Selanjutnya, pakaian ihram bagi laki-laki adalah dua helai kain yang tidak terjahit. Satu helai disarungkan dan satunya lagi diselendangkan. Bapak-bapak, ketika menggunakan pakaian ihram itu, maka kita harus menggunakan dua helai kain yang tidak terjahit. Nggak boleh pakai anduk, Pak. Walaupun mirip-mirip kain ihram itu sama anduk. Dan itu nanti ini nanti pembimbing biasanya ini karena biasanya banyak yang sembuh-sembuh. Ini tolong agak agak ekstra biasanya. Karena bapak-bapak biasanya kalau lagi ke kamar mandi, kebiasaan di rumah kalau kamar mandi itu pakai anduk, itu bisa ketuker tuh kayak anduk kamar mandi itu. Padahal kita lagi ihram. Saya alhamdulillah berangkat umroh pernah, berangkat haji pernah, dan berkali-kali ketemu sama jamaah yang modern seperti ini. Ya, kayak di home, ya kan, masuk kamar mandi, terus kemudian sudah di kamar mandi, buang air kecil, wudhu, ya kan, dilepas, pas lagi masang, pakai anduk dulu, karena biasa di rumah tuh. Habis itu kain ihramnya dipakai, jadi kan anduknya tuh ada di dalam, dia double, jadi itu nggak terasa, Pak. Serius tidak terasa. Karena itu kebiasaan. Kalau kita di kamar mandi biasa pakai anduk doang terus kemudian keluar dari kamar mandi, nah itu tolong ketika lagi ihram nanti ya tolong itu jangan sampai dilakukan, diwanti-wanti. Jadi kain ihramnya bawah, dan nggak boleh pakai daleman, nggak boleh, cuma dua helai aja kain ihram yang bawah itu, dan kemudian kain ihram satu lagi untuk diselendangkan di atas. Nggak boleh, nggak boleh pakai daleman, celana dalam, kaos dalam itu nggak boleh kalau dalam keadaan ihram. Ingat ya, kalau dalam keadaan ihram. Jadi itu nanti karena kita nggak pakai daleman, khususnya yang di bawah itu ya, itu makainya itu benar-benar harus kencang. Benar-benar harus kencang dan benar-benar harus benar masaknya. Apalagi bapak-bapak yang bawa istri, Pak. Bukan laki-laki tuh, cuma gendel itu istrinya, ya kan? Lagi jalan keluar, pasarnya nggak kencang, istrinya nggak dolin, bapaknya jalannya kencang, ditarik yang tadi. Assalamualaikum. Jadi, maka nanti insya Allah ada praktek pemakaian kain ihram itu nanti dikasih tahu tata cara menggunakan kain ihram yang baik dan benar. Maka bapak-bapak harus diulang-ulang untuk kita sampai paham. Ya, nggak perlu nonton tutorial, nggak perlu nontonin temennya masang pakai, ya kita sudah bisa sendiri. Itu untuk bapak, ya. Dan kemudian yang ibu-ibu, yaitu adalah pakaian ihram perempuan menutupi seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Karena kita menganut pahamnya Syafi'iyah, maka kita harus menutupi seluruh anggota badan, anggota tubuh kita kecuali wajah dan telapak tangan. Tetapi nanti ketika kita bertemu dengan orang yang kemudian menutupi seluruh badannya sampai muka-mukanya kayak ninja, itu nggak usah ditegur, biarin aja. Ya,
Tetapi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka muka wajah kita ini harus terbuka. Telapak tangan juga terbuka. Nggak boleh nanti ibu-ibu pakai sarung tangan yang sarung tangan buat naik motor itu, Bu. Yang ketutupan semua itu, nah itu enggak. Harus tetap terbuka telapak tangannya, punggung tangannya tertutup. Ya. Maka nanti di sini juga disediakan bagi yang ingin beli promosi. Bukan iklan. Itu ada sarung tangannya panjang. Dan itu yang paling penting adalah salah satunya ini nih. Biasanya ibu-ibu tuh pergelangan tangan sini tuh suka terlihat. Ya. Gini, kalau kita beli di tempat biasa, mama, itu biasanya pendek. Kalau kita nggak akali dengan manset kan ya? Hah? Ya, iya. Kalau manset itu kan pikiran. Kalau manset itu yang buat tutup tangan, ya. Nah ini kalau nggak ditutup benar sampai full segini, sampai ke tangan segini, maka itu akan rawan sekali terlihat pergelangan tangannya. Dan kalau lagi dalam keadaan ihram pergelangan tangan kita terlihat ibu-ibu, maka itu nanti akan bisa terkena fidyah. Bahkan bisa sampai jam. Nah, ya, maka ini harus betul-betul dijaga. Makanya oleh karena itu Al-Risalah di samping kita memberikan ilmu, kita juga menawarkan produk yang tidak biasa, yaitu sarung tangan yang panjang sampai begini, sampai ke siku, ya sampai ke siku. Itu untuk jaga-jaga. Kalau lupa bawa manset atau manset yang belum dicuci dan yang lain-lainnya. Karena ibadah haji ini panjang sampai berhari-hari itu kan, ya. Kalau nggak ganti-ganti kan juga nggak enak pasti. Ibu kan paling risih kalau ganti-ganti. Itu juga bisa. Kemudian setelah niat ihram, baik untuk ibadah umrah maupun untuk ibadah haji, maka tidak boleh melakukan larangan-larangan ihram. Nah ini, ya, kalau kita sudah niat haji, kalau kita sudah niat umrah, maka disitulah kita tidak boleh melakukan larangan-larangan itu. Kalau niat haji itu nanti dipimpin biasanya ketika kita mau wukuf ke Arafah. Itu kemarin sudah dijelaskan ya waktu pada haji. Tetapi untuk ibadah umroh juga sudah kan dijelaskan ya. Untuk ibadah umroh, niat umroh itu wajib di tempat mikot. Di tempat mikot. Kalau kita yang sudah pernah melaksanakan umroh ataupun haji, yaitu ada yang namanya tempat mikotnya seperti Tan'im, kemudian ada Cirona, kemudian ada juga Jeddah, kemudian ada juga Bir Ali, dan yang lain-lainnya. Umroh itu harus di situ, niatnya harus di situ. Nggak boleh di hotel. Nggak boleh, Pak. Jadi jangan sekali-kali Bapak lagi waktunya luang, lagi belum melaksanakan haji atau sesudah melaksanakan haji, kita lagi senggang, lagi santai, mau melaksanakan umroh, saya niatnya dari hotel aja. Pakai kain ihram, saya lihat umroh, langsung berangkat ke Masjidil Haram, tidak sah. Kenapa? Untuk niat umroh wajib di tempat mikot. Wajib. Kalau nggak tempat mikot, nggak sah umrohnya. Sampai sini paham ya, Pak? Ibu-ibu paham, Bu? Lepas benar dah. Udah pada telepon belum ya? Oh ya, belum ini Anda. Oke, jadi niat umroh ini dan niat haji ini kalau sudah kita jatuhkan, kalau sudah kita lafalkan, maka kemudian larangan-larangan ihram berlaku. Apa saja larangan-larangan ihramnya? Nanti akan kita jelaskan setelah kita melihat pakaian ihramnya. Ya, ini Bapak ya. Bapak-bapak ini kain ihram itu kalau pakai, kalau nggak lagi tawaf, itu ditutup semua.
apa? Bahunya ditutup. Tetapi ketika kita melaksanakan tawaf, baru kemudian dibuka. Tawaf selesai, tutup lagi. Mau sa'i misalkan, mau sholat misalkan, maka itu ditutup Pak punggungnya. Tetapi ketika kita lagi tawaf, maka dibuka. Ya, karena tangan kanan kita nanti akan digunakan untuk istilah melambaikan tangan ke Ka'bah. Nah, ini perempuan, kalau perempuan semuanya tertutup, ya, semuanya tertutup, tidak boleh terlihat kecuali wajah dan telapak tangan. Next. Nah ini, pakaian laki-laki ini pas lagi di Mina ini ya. Dan ini, ya, oke. Kita lanjut kepada larangan itu. Ini yang paling penting, wajib ditandain, tidak boleh lupa, dan benar-benar harus kita ingat selama kita melaksanakan ibadah haji maupun melaksanakan ibadah umroh. Larangan ihram atau biasa disebut muharramatil ihram. Apa Pak? Muharramatil apa Bu? Nah, muharramatil ihram itu bahasa Indonesianya larangan ihram. Larangan ini berlaku ketika kita sudah di tempat mikot, kalau misalnya umroh, kalau misalnya haji di tempat niatnya. Kalau kita sudah mulai melafazkan niat, kita sudah pakai pakaian ihram, maka itulah mulai berlaku larangan ihram ini. Semuanya ini berlaku. Ya, saya akan ke bapak-bapak dulu. Ini Pak, 3 poin ini yang paling krusial untuk bapak-bapak khusus. Ya. Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit. Kalau kita sudah memakai pakaian ihram, dan kemudian kita sudah niat haji maupun umroh, maka nggak boleh pakai pakaian berjahit. Jangan dalam nggak boleh lupa dibuka. Ya. Maka paling benar pakai pakaian ihram itu adalah buka celana dalam dulu sekalian. Kalau dinanti-nanti tunggu dulu Pak. Ya. Kalau saya selalu prinsipnya seperti itu. Ya. Pakai berjahit. Ya, tangan dalam atau kaos dalam atau yang lainnya yang termasuk di dalam pakaian itu tidak boleh dipakai ketika kita sudah niat ihram. Paham? Yang kedua, memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Jadi tidak boleh kita menggunakan alas kaki yang menutupi mata kaki, nggak boleh Pak. Dalam keadaan ihram, nggak boleh kita pakai kaos kaki, itu nggak boleh. Apalagi pakai sepatu pun, kan tinggi, nggak boleh. Jadi alas kakinya nggak boleh sampai menutupi mata kaki. Yang paling aman adalah pakai sendal jepit, sudah paling benar itu. Berangkat haji bawa sendal jepit, pokoknya 2 pasang aja, 3 pasang. Kagak usah pakai sendal cakep-cakep, kagak usah. Daripada di sono beli sendal 500.000, 1 juta, kalau pergi sekali, naruh hilang. Itu nyeselnya sampai pulang itu. Yakin lah itu. Sampai pulang itu kepikiran itu sendal. Haji sendal ini. Tapi kalau sendal jepit Pak, iya, walaupun baru ke masjid sekali langsung hilang, kagak bakal nyesel itu. Yakin lah, ada sendal jepitnya hilang, nyesel itu bangetan itu. Dan maka yang paling aman adalah sendal jepit. Dan kalau di Masjidil Haram itu kan kita nggak elok pakai sendal ya,
Walaupun ada beberapa jamaah lain itu yang menggunakan sepatu atau sendal alas kaki ketika di udara masjid, tetapi itu jangan dilakukan, Pak. Kalau sendal itu adalah sendal yang kita pakai di luar, jangan, karena itu tempat sholat. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau mau pakai sendal ketika kita lagi tawaf, ketika lagi sa'i, pastikan sendal itu memang dipakai untuk di dalam ruangan. Jangan sendal buat jalan beli belanja, toko mana dipakai buat tawaf, buat sa'i. Itu tempat sholat, Pak, tempat sholat. Biasanya sih ibu-ibu biasanya. Yang sono. Di sini mah nggak ada, saya yakin di sini nggak ada. Pulang lagi pada manasik ya kan? Nggak ada. Nah, ini paling aman sudah detik, jadi nggak boleh kaos kaki. Sedingin apapun keadaannya nggak boleh pakai kaos kaki. Tetap harus sudah detik. Kemudian yang ketiga, menutup kepala yang melekat. Nah ini yang biasa terjadi. Jadi kalau kita sudah niat ihram, udah pakai pakaian ihram, udah niat, jangan sampai kepala kita tutupi dengan kain atau dengan sesuatu benda yang buat menutupi kepala. Salah satu contohnya peci. Gak boleh kalau lagi dalam keadaan ihram pakai peci. Tapi sebenarnya bukan cuma peci yang jadi masalah. Biasanya nih, karena ihram itu lama, khususnya dalam kegiatan haji, itu kain ihram kita tutupin buat tutupin kepala karena panas atau karena dingin. Itu tidak boleh. Bapak kepanasan nih, lagi tawaf atau lagi dalam keadaan ihram, lagi nunggu sholat, tapi sholatnya di belakang masjid, panas, siap-siap. Terus kemudian pakai ihram, nutupin kepalanya begini, itu tidak boleh. Ya. Sampai sini paham ya Pak ya? Jadi jangan pakai kain, pakai benda apapun, nutupin kepala yang melekat, itu nggak boleh. Tapi kalau pakai payung boleh Pak. Kenapa? Karena payung itu kan tidak nempel di atas. Maka kalau kita mau nutupin pakai kain, kalau mau nutupin kepala pakai kain kadang kepanasan, pegangin aja. Pegangin aja pegang. Itu boleh. Tapi kalau kita nutupin kayak kerudungan, itu tidak boleh. Ya, nggak boleh. Sampai sini berapa? 3 poin ini ya. Nggak boleh pakai pakaian terjahit. Kalau kita sudah niat ihram, udah pakai pakaian ihram, udah niat, nggak boleh pakai pakaian terjahit. Nggak boleh pakai alas kaki yang nutupin mata kaki. Nggak boleh menutup kepala pakai benda apapun yang nempel, ya, menutupi kepala dengan benda apapun yang nempel. Nggak boleh. Sampai sini paham Pak? Insya Allah. Next, pindah ke ibu-ibu. Ya. Khusus ibu-ibu, padahal ibu-ibunya rame loh, suaranya kalah kencang. Ibu-ibu kalau sudah dalam keadaan ihram, sudah niat, maka kita nggak boleh yang pertama adalah menutupi muka dengan cadar atau masker. Itu nggak boleh. Kalau kita, karena kita menganut paham Syafi'iyah, wajah adalah area tubuh yang tidak boleh ditutupi, maka ketika dalam keadaan ihram tidak boleh menutupi wajah kecuali lagi sakit. Kalau sakit boleh, tapi kalau cuma buat gaya-gayaan biar nggak dikenali orang nggak boleh. Ya. Jadi kalau sakit, lagi batuk, lagi flu, lagi pilek misalkan, terus kemudian pakai masker lagi dalam keadaan ihram boleh. Atau di Saudi misalnya lagi badai debu, gitu ya, itu boleh pakai masker. Kalau bapak bebas mau pakai masker boleh Pak. Yang penting maskernya nggak dipakai buat nutupin kepala aja Pak. Ya. Karena maskernya biasa untuk pasang di sini terus boleh pasang di atas ini, gitu. Ya, itu nggak boleh Pak. Benar dipasang di wajah aja, jangan ditinggal-tinggal. Terus kemudian
menggunakan sarung tangan yang nutupin telapak tangan itu tidak boleh, ya. Sarung tangan motor itu tidak boleh dipakai. Jadi khusus untuk ibu-ibu tidak boleh menggunakan penutup wajah, baik itu cadar atau masker, dan tidak boleh menggunakan sarung tangan yang menutupi telapak tangan, ya, dalam keadaan ihram. Kalau nanti sudah selesai ihram boleh. Jadi kalau misalnya kita lagi kegiatan biasa, ya, nggak lagi ihram, nggak lagi mau haji, ya, terus kemudian nggak lagi melaksanakan ibadah umroh, itu boleh memakai masker, mau pakai cadar, itu silakan saja. Tetapi ketika kita mau niat melaksanakan haji, kemudian kita mau melaksanakan umroh, maka cadar atau masker dalam keadaan darurat tidak boleh dipakai. Ya, kecuali darurat tidak boleh dipakai. Sampai sini paham, Bu? Paham? Udah pada pintar, ya. Nanti kita lagi pulang ini. Udah pada pintar. Oh iya. Nah, kemudian yang ketiga, laki-laki dan perempuan semuanya, ya, bapak dan ibu, larangan ini berlaku baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak. Semuanya berlaku bagi bapak dan ibu, tidak terkecuali. Apa saja larangan itu? Yang pertama, memakai wangi-wangian. Kalau kita dalam keadaan ihram sudah melafazkan niat, maka kita tidak boleh pakai wangi-wangi, nggak boleh pakai minyak wangi. Bapak dan ibu sudah niat umroh, udah di tempat mikot, udah niat umroh, udah niat haji, kemudian nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai sabun, nggak boleh sikat gigi, nggak boleh pakai tisu basah, nggak boleh pakai, ya, nggak boleh pakai make up. Kalau sudah niat, ingat ya, kalau sudah niat. Kalau belum niat gimana Pak Ustaz? Baunya masih ada sampai kita udah niat, boleh atau enggak? Boleh. Bapak-bapak sama ibu-ibu sih biasanya, lagi-lagi ibu-ibu. Ibu-ibu nih mau niat, kemudian mandi minyak wangi dulu, ya kan? Mandi kembang tujuh dulu. Ya kan. Terus kemudian pakai baju putih-putih. Terus kemudian niat haji atau niat umroh. Setelah niat, ibu-ibu jalan kemana? Jalan ke masjid dan yang lain-lainnya. Baunya masih wangi. Itu tetap boleh, ya. Jadi walaupun wanginya masih ada, ketika kita sudah niat, maka itu tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah niat, maka tidak boleh baru dipakai minyak wanginya, tidak boleh. Bahkan mohon minyak wangi ataupun tisu basah ataupun hal-hal yang mengandung wangi-wangian itu kalau bisa jangan ada di kantong tas kita. Nah, ya, khawatirnya lagi nyari sesuatu apa, minyak wanginya kena. Nah, maka kita nggak boleh Pak, dalam keadaan ihram lagi mau tawaf umroh maupun tawaf haji, itu megang Ka'bah itu nggak boleh. Kenapa? Karena kiswahnya Ka'bah atau selimutnya Ka'bah itu wangi. Iya, kalau petugasnya itu kan diterpain minyak wangi itu kan, oh di sana, di sini, orang diciumin sama bau keringat semua. Iya. Maka sama petugasnya pasti kalau lagi tidak sholat itu dikasih minyak wangi lagi, kasih minyak wangi lagi. Iya. Karena habis sholat dikerubungin orang lagi, kasih keringat lagi, bau lagi kan. Maka kiswah itu wangi, nggak boleh ya, nggak boleh kita pegang kalau dalam keadaan ihram. Sikat gigi juga nggak boleh. Terus tahu bau mulut gimana? Nggak apa-apa. Bau mulutnya orang umroh, bau mulutnya orang haji itu bagaikan bisik di surga. Ya, bagaikan kasturi, bagaikan bisik di surga. Ya, walaupun temannya udah kayak mau pingsan.
tapi nggak boleh ya. Sabunan juga nggak boleh. Jadi kalau misalnya haji terus kemudian kita nanti kan nginep berapa hari itu kan, terus kemudian kita gerak mau mandi, nggak boleh pakai sabun, cuman pakai air aja udah buat seger-segeran badan doang. Sampai sini paham Bu? Paham Pak? Oke. Yang kedua, memotong kuku, mencabut rambut. Kalau kita dalam keadaan ihram, terus kemudian sudah niat, maka kita nggak boleh motong kuku atau mencabut rambut. Jadi kalau mau motong kuku, mau cukuran, itu sebelum niat. Sebelum niat. Kalau sudah niat tidak boleh. Maka Bapak-bapak, kalau sudah dalam keadaan ihram sudah niat, itu kalau misalnya rambutnya gatel, beruntunglah orang-orang yang tidak ada punya rambut. Orang botak itu harusnya beruntung. Karena dalam keadaan ihram, kita itu nggak boleh gini-gini Pak. Karena khawatirnya kalau begini-begini itu ada rambutnya, dan itu bisa kena fidyah. Kena fidyah Pak. Hindari juga mobil juga harus kita hindari Pak. Karena biasanya memang kalau mobil itu biasanya ada bulu yang ke bawah, itu juga harus dihindari. Maka kalau misalnya nanti gatal rambutnya, pelan-pelan Pak, pelan gitu sampai dinikmati atau dilus-lus saja gitu ya. Karena biasanya rambut kita itu, mungkin kita orang yang rapi, bersih gitu ya, tapi kadang-kadang setan itu pintar Pak. Orang nggak pernah gatel, kalau lagi umroh gatel tuh gitu. Terus kemudian ini nih, kuku lagi ihram itu kadang-kadang kalau lagi di bis, biasanya nih perjalanan dari Madinah ke Mekah, kalau misalnya lagi umroh tuh biasanya itu di bis kan nggak ngapa-ngapain, lama perjalanannya kan, sampai 5-6 jam. Itu kadang-kadang ada aja yang bisa ngocoin kuku, itu nggak boleh. Nggak hanya motong pakai potongan kuku, tetapi naikin kuku pakai tangan juga itu nggak boleh. Sebenarnya yang paling krusial itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau saya dalam keadaan umroh, saya selalu melarang ibu-ibu untuk melepas kerudung. Di setiap ibu-ibu menggunakan kerudung dan kemudian melepasnya, pasti ada rambut yang. Namun kalau lagi umroh, saya selalu melarang ibu, kalau mandi, jangan lepas kerudung. Atau kalau lagi di kamar, jangan dilepas kerudungnya sampai umrohnya selesai. Nah, sampai umrohnya selesai. Kenapa? Karena rambut rontok ibu-ibu itu memang tidak berasa. Dan jangan sekali-kali menyisir, jangan sekali-kali sisiran dalam keadaan ihram, jangan. Apalagi sisiran, sengaja banget itu rontok. Wah, kalau disisir aja rontok, apalagi disisir. Nggak boleh, ya. Terus kalau haji gimana? Kalau Ustaz haji kan lama, sampai berhari-hari, masa kita nggak buka kerudung? Masa mandi kerudungnya dibasahin? Kan nggak mungkin. Kalau saya dalam keadaan haji, itu yang paling penting, walaupun buka kerudung, walaupun kita mandi, maka kita lebih baik membayar fidyah. Pokoknya selama haji pokoknya bayar fidyah. Kalau perempuan, saya akan anjurkan seperti itu. Kenapa? Karena pasti rontok rambutnya. Apalagi 2-3 hari ya kan, 2-3 hari itu pakai pakaian ihram, lama. Terus kemudian mencabut pohon atau rumput yang ketiga. Ini kerajinan sih kalau ini. Bagi haji nyabutin pohon sama nyabutin rumput kerajinan ya. Lewat rajin kalau ini. Yang keempat, membunuh binatang buruan. Nah ini, ngejar-ngejar binatang buruan ini juga lebih kurang kerjaan lagi. Ya, tapi nggak boleh. Kalau bunuh nyamuk gimana Ustaz? Nyamuk itu kan bukan binatang buruan, nggak apa-apa. Ya. Bunuh semut gimana? Bunuh semut juga nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan sengaja aja. Oh ada semut, apa pak gitu, jangan.
Ya. Jadi kalau pembunuh binatang buruan kuncinya ya. Ya. Jadi kalau binatang buruan misalnya kepada pasir nyari rusa gitu ya. Diburu pas lagi dalam keadaan ihram haji ya itu nggak boleh, nggak boleh. Ya. Kalau kita punya ayam terus kemudian kita potong gimana? Nggak apa-apa. Kalau bukan binatang buruan. Binatang buruan itu kan binatang yang kita kejar, buru-buru. Ya, jadi nggak apa-apa. Yang kelima, bercumbu atau hal-hal yang menimbulkan syahwat ini lebih kurang jahat. Orang lagi haji pikirannya syahwat itu lebih kurang jahat. Ya. Jadi tolong kalau lagi haji udah fokus aja ke ibadahnya. Kagak usah dipikirin istri yang semakin cantik itu kagak usah dipikirin Pak. Bapak yang semakin gagah ternyata ganteng gitu itu nggak usah dipikirin. Karena setan itu Bu, setan itu ya Pak. Kalau lagi dalam keadaan ihram, lagi umroh atau lagi haji, istri yang biasanya nggak kelihatan cantik itu kelihatan cantik bener Pak. Ini benar, ini serius. Serius. Kenapa? Kalau di sini setan yang menggoda itu kita itu kotor-kotor semua Pak. Ya. Kalau di tentara itu pangkatnya apa? Kopral. Lah kalau di sana itu jenderal setan Pak. Yang goda kita itu jenderal semua. Jadi akalnya lebih pintar. Ya. Yang gak pernah gatel bisa gatel. Yang ngelihat istri biasanya di rumah biasa aja, kalau di umroh lagi haji cantik bener. Itu biasa Pak. Itu karena memang setan itu jenderal itu di sana yang goda. Ya, jadi kalau lagi haji fokus aja ibadahnya, jangan terlalu. Ya. Yang keenam, berhubungan intim suami istri ini lebih berbahaya. Kalau udah selesai haji nggak apa-apa, kalau lagi masih haji jangan. Dan jangan. Nikah atau menikahkan dalam keadaan ihram itu tidak boleh. Kalau udah selesai tahallul, udah potong rambut, udah semuanya selesai, boleh. Mau menikahkan boleh, mau nikah lagi juga. Nah saya yang ngomong. Jangan istri orang dinikahin lagi ya Pak. Yang ke-8, mencaci, bertengkar atau mengucapkan hal yang tidak baik. Ini yang paling penting esensinya. Dalam keadaan haji, tolong ya. Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Hati kita dijaga. Terlebih lisan. Jadi kalau dalam keadaan haji, jangan sekali-kali kita ini ngerentak itu apa ya? Ngebatin sesuatu hal yang jelek. Jangan. Kalau di batin kita udah ngomongin sesuatu yang jelek, cepet-cepet istighfar. Apalagi sampai ucap mau tidak. Contohnya nih, lagi tawaf, dalam keadaan ihram tawaf, disebut-sebutkan lagi haji kan sibuk ya. Padat. Kita lagi haji, terus kemudian disebutkan. Dilalah samping kita itu, maaf, orang Afrika hitam tinggi, keingetan bau, itu pasti respon kita di dalam hati, pasti langsung ngomong, bau keingetan, aneh banget lagi. Kenapa? Karena dalam keadaan haji disebutkan yang kita itu dalam keadaan capek, itu pasti banyak mengeluhnya daripada sabarnya. Maka oleh karena itu kalau kita sudah mulai merasa seperti itu, salah satu contohnya cepat-cepat istighfar. Kok sampai ucap, oh itu istighfarnya harus lebih kencang. Serius. Kenapa? Walaupun di Masjidil Haram itu satu kali ibadah pahala kita dilipat gandakan 100.000, betul ya? Kita melakukan satu kali sholat pahalanya 100.000, tetapi jangan lupa ketika kita melakukan dosa, maka dosa kita juga dilipat gandakan. Maka banyak di antara kita yang kemudian ketika kita berbuat dosa langsung kontan dibayar tunai. Kita pernah
kita pukul orang di situ, nggak lama kemudian kita pasti dipukul orang. Itu bukan karena kesalahan kita di Indonesia, tetapi karena kita salah di situ. Jadi dosa kita itu memang kontan dibayar di situ. Karena dosanya besar dikali itu. Nggak cuma pahalanya doang, maka hati-hati. Sampai sini paham kan? Bapak, Ibu paham Bu? Insyaallah. Next. Larangan ihram itu kemudian kalau kita lakukan maka ada dua kemungkinan akibat yang akan kita dapatkan. Yang pertama bisa jadi dam, yang kedua bisa jadi fidyah. Fidyah atau dam. Ya. Dam itu adalah dendanya yang sah atau bisa diartikan darah. Kita harus memotong hewan. Dam. Ya. Maka dam itu adalah onta dan kambing. Kagak boleh ayam lah. Kategorinya nggak boleh. Cuman ada kambing atau onta. Nggak boleh ayam. Kalau fidyah itu adalah denda kecil. Denda kecil. Ya. Maka di sini kewajiban membayar dam dan fidyah bagi jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu itu haji apa? Umrah dulu baru haji. Biasanya kita kalau melakukan perjalanan haji gelombang pertama yang berangkatnya awal-awal itu berarti hajinya haji tamattu. Kalau haji tamattu berarti wajib membayar dam. Bagi jamaah haji yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, wajibnya haji ada yang tidak dilakukan, maka itu wajib membayar dam. Bagi jamaah haji yang melanggar salah satu larangan ihram yang tadi disebutin, ada yang pakai waktunya potong kuku, itu bisa jadi fidyah, bisa jadi dam. Tapi kalau berhubungan suami istri itu pasti dam. Memakai pakaian terjahit, bapak-bapak, itu bisa jadi dam. Tapi kalau potong istri itu damnya onta. Nggak boleh onta tangan sakai ya, boleh. Ontanya mau yang di Mekah. Kambing juga boleh, nggak boleh yang disalak, nggak boleh. Harus yang di Mekah. Ya, nggak boleh bawa kambing dari Mali kemudian disembelih di sono ya. Disembelih di sono harusnya. Ya. Nah, bentuk dan medianya sesuai dengan jenis pelanggarannya, motong kambing, puasa 10 hari atau memberikan makan kepada fakir miskin. Ya, kalau puasa 10 hari itu puasanya di sana 3 hari, di Indonesia. Ya. Kalau kita pakai wangi-wangian, ini sedikit saja saya jelaskan berkaitan dengan fidyah. Kategori fidyah itu kalau kita rontokin rambut nggak sengaja itu fidyah. Tapi kalau kita nyukur rambut beneran, walaupun jenggot ini pak, kita dalam keadaan ini terus kemudian kita pakai cukuran jenggot, itu bukan fidyah lagi, itu dam. Jadi pelanggaran yang sama, ya pelanggaran yang sama, tapi bobotnya yang dilakukan berbeda, maka bisa menjadi fidyah atau bisa menjadi dam. Ya. Ibu pakai sabun, cuman buat cuci tangan karena lupa, itu bayar fidyah. Tapi kalau ibu mandi sengaja pakai sabun, itu jadi dam. Pelanggarannya sama-sama pakai sabun, tetapi cara melakukannya berbeda, maka pelanggarannya bisa menjadi beda. Ya, bapak sama lagi ihram, terus kemudian pakai celana dalam baru dipakai doang, sebentar lupa, terus kemudian copot lagi atau pakai kaos, terus kemudian copot lagi, itu bayar fidyah. Tetapi kalau udah terlanjur lama dipakai, baru ingat, itu bayar ya. Gitu. Walaupun pelanggaran sama, bisa menjadi fidyah, bisa menjadi dam. Makanya oleh karena itu, Al-Risalah selalu melakukan yang namanya evaluasi ibadah, baik pelaksanaan ibadah umroh maupun pelaksanaan ibadah haji. Itu
penyakitnya kiai itu. Dan tidak semua travel atau KBIH melakukan ini. Jadi dievaluasi. Kita akan ditanyai satu-satu semuanya, ibu bapak kemarin ada yang lakukan pelanggaran ini atau enggak, ada yang lakukan larangan enggak. Dan disitulah kejujuran kita yang dipertanyakan. Kenapa? Karena larangan ihram itu yang tahu cuma kita sama Allah saja. Teman-teman kagak ada yang tahu. Di kamar mandi kita pakai sabun atau enggak, teman kan kagak ada yang lihat. Di kamar mandi kita gosok gigi atau enggak, kan teman gak ada yang lihat. Ya kayak orang puasa aja gitu ya kan. Orang puasa itu kan ada yang tiba-tiba bela puasa kan juga gak ada yang lihat ya. Yang tahu cuma penjual ya sama Allah aja. Makanya oleh karena itu evaluasi ibadah itu penting sebagai kejujuran kita. Kalau kita ragu-ragu bisa tanya, ada pembimbingnya. Mereka para pembimbing mengerti dan memahami ilmu-ilmu yang kita mungkin belum mengerti. Maka oleh karena itu, kalau ada sesuatu yang membingungkan atau kita ragu-ragu di dalam larangan-larangan ihram, tanyakan saja kepada pembimbingnya. Pak Ustaz, kemarin saya ngelakuin begini-begini, itu kena fidyah atau enggak? Itu kena dam atau enggak? Tanyakan saja. Jangan sampai ibadah kita yang kita lakukan sampai di Mekah haji setahun sekali ataupun seumur hidup satu kali itu menjadi tidak sah atau menjadi percuma hanya dengan cara kita gengsi ngomong ini. Jangan sampai. Ya, maka oleh karena itu dam atau fidyah ini kalau kita ragu-ragu melakukannya atau tidak larangan ihram, tanyakan kepada pembimbing. Kepada apa? Udah ngantuk kali ya? Kalau ngantuk, saya udahin. Ya, oke. Sampai sini paham berkaitan dam sama fidyah ya? Ibu paham? Bapak paham kan? Insya Allah. Ya. Ini bentuknya dam dan fidyah. Jadi seperti itu. Pokoknya kalau ragu-ragu tanya saja pembimbing. Bahkan kalau sama pembimbing dibilang, dia udah nanya sama pembimbingnya, terus pembimbingnya nggak apa-apa ibu, ini ngakuin ini ibu main nggak apa-apa. Tapi saya ragu-ragu Pak Ustaz, tapi saya ini udah bayar fidyah. Itu biasanya prinsip. Kalau ada keraguan di dalam diri kita, kok kayaknya saya nggak tenang, pokoknya bayar fidyah ya Ustaz. Ya. Bayar fidyah itu bisa dengan memberikan kepada fakir miskin makan atau memberikan uang infak sebanyak 60 real. 60 real. Ya pokoknya kalau kasih makan ya begitulah 60 real itu. Oke. Next kita ke bab tentang kurban. Saya 3 materi dalam 1 kali tampil. Kurban adalah menyembelih seekor hewan, kambing atau unta pada hari raya Idul Adha atau hari Kasih. Bapak dan Ibu, ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita disunahkan atau boleh untuk berkurban. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dianjurkan, yang sangat-sangat dianjurkan. Ya. Kalau bapak dan ibu memiliki rezeki lebih, maka saya sangat-sangat menganjurkan untuk berkurban di tanah suci. Paling tidak kita lakukan seumur hidup sekali. Pas lagi kita haji. Ya. Ibu udah biasa kurban di rumah, udah biasa kurban di kampung, udah biasa kurban di lingkungan, apalagi udah biasa kurban pasaran ya. Tetapi ibu dan bapak kan belum pernah kurban di tanah suci.
Maka paling tidak kesempatan kita lagi melaksanakan haji ini, kalau kita ada rezekinya, kurbanlah sekali-kali di tanah suci. Ya, kalau ada rezekinya. Ya. Jadi sunnah muakkad dianjurkan sekali. Ya. Kalau ibu bimbang ini duitnya buat beli oleh-oleh apa buat kurban? Buat kurban. Ya. Kalau ibu ragu-ragu bimbang punya duit 5 juta mau buat kurban apa mau buat oleh-oleh, udah kurban aja. Kalau kita kurban lillahi ta'ala ikhlas, saya yakin 5 jutanya itu pulang-pulang jadi 10 juta lebih. Enggak jadi 10 juta bu, ya? Enggak jadi 10 juta, jadi 500 juta. Iya, kan dilipat gandakan kan. Jangan pernah ragu. Kalau ibu-ibu masih ragu, nyesel, ya kalau gitu baru dikorban bagi orang. Nah itu gak bakal jadi 500 juta itu, gak bakal jadi, yakin lah. Nah, yakin. Jadi kalau mau uang korban, misalkan bawa uang 5 juta mau buat korban di tanah suci, ibu masih ragu-ragu dan kemudian menyesal, saya yakin gak bakal jadi 500 juta. Bawa jadi 5 juta, paling 5 juta lagi juga gak bakalan. Kurban tidak ada hubungan langsung dengan ibadah haji. Jadi kalau misalnya kita haji gak kurban ya gak apa-apa juga, boleh, gak ada hubungannya. Dan gak akan ada urusannya dengan sah atau tidaknya haji, gak ada. Ya, gak ada. Kurban dengan menyembelih 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang, biasanya begitu. Kalau di sana, ya, kalau nggak salah tahun lalu kurban itu 3,5 juta kalau nggak salah. Ya sekitar begitulah, 3,5 juta 44 juta. Ya, tahun ini mungkin akan segitu. Nanti akan diinfokan oleh Pak Pemilik Haji atau oleh KPU berkaitan dengan biaya kurban ini. Tetapi saran saya pokoknya ketika kita melaksanakan ibadah haji, kalau ada rezekinya kurbanlah. Kurban. Karena saya kasih tahu ya, ibu-ibu sama bapak. Nungguin ya. Doa kita kalau mau dijabah sama Allah. Doa kita kalau mau dijabah sama Allah, jangan pernah ragukan kehendak Allah. Itu betul. Itu betul. Kalau ibu punya keinginan, punya hajat, kemudian sampai sekarang kok belum dijabah, belum dikabulkan, bisa jadi karena kita masih ragu sama Allah. Ini closing statement saya. Kenapa? Sebagai contoh begini, ibu-ibu punya bapak-bapak suami, misalkan ini ibu bapak-bapak suaminya adalah kuli bangunan. Ibu sekarang masih ngontrak rumahnya, ngontrak rumah atau ngekos atau kontrakan atau apa. Ibu-ibu rumah tangga, bapak bukan kuli bangunan yang kerjanya serabutan. Kira-kira logika beli mobil Pajero bisa bang? Logikanya beli mobil Pajero kebeli apa enggak? Jangan ngomong bisa. Logikanya orang buat makan aja saya susah ya yakin. Apalagi beli mobil Pajero yang siapa begitu. Tapi mungkin apa enggak? Mungkin. Kenapa kok bisa mungkin? Karena kita yakin sama Allah, betul nggak? Betul. Karena kita mempercayai dalil wa yazluhu min haitsu la yahtasib. Tapi logika kita tidak nyambung, tidak sampai. Kalau dihitung-hitung matematika itu tidak. Tetapi kita pasti memiliki pikiran mungkin itu kebeli. Ya, itulah kenapa mungkinnya itu adalah karena keyakinan kita
bahwasannya mobil Pajero itu bisa terbeli. Tetapi itu adalah sesuatu yang secara logika akal itu tidak akan bisa terbeli. Maka oleh karena itu, ketika kita mau menjadikan sebuah kemungkinan menjadi sebuah kenyataan, maka kita harus percaya dulu. Kalau doa ibu bapak mau cepat dijawab sama Allah, percayalah sama Allah. Jangan pernah ragu dan jangan pernah menyesal. Jangan pernah. Karena kalau Allah sudah kita udah Allah, ya Allah saya begini, saya mau berangkat haji ya Allah. Tapi kok ngapain? Kalau kita masih ada tapi, kalau dia kok lalu begini ya, itu berarti kita ragu sama Allah. Maka kalau kita mau doanya dijawab sama Allah, waktu saya percayalah 100% sama Allah tanpa keraguan. Insya Allah semua doa-doa kita, semua hajat-hajat kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Dan insya Allah setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Yang mau punya pertanyaan dan sebuah ungkapan silakan dipersiapkan. Terima kasih.